Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Doa Bangsa TV, channelnya edukasi. Perkenalkan, nama saya Jatnika Eka Patra. Saya adalah praktisi koperasi dan keuangan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tips cara mengatur uang untuk milenial. Tips ini bersifat umum, berlaku general bagi teman-teman milenial yang masih pelajar atau mahasiswa atau sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap, atau mungkin teman-teman milenial yang sedang merintis atau mengelola kegiatan bisnis. Karena pada prinsipnya uang ini harus diatur agar tidak terbalik, kita yang diatur oleh uang. Nah, tujuannya pertama, agar mindset kita terhadap uang, sudut memandang kita dalam terhadap uang itu yang selama ini mungkin salah bisa berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, agar perilaku kita terhadap uang itu sehat. Artinya dari satu segi pengeluaran misalkan dikatakan sehat itu tidak berlebihan, tidak juga terlalu mengirit, ya. Kemudian yang ketiga, agar kita terbebas dari problem-problem atau masalah-masalah keuangan. Contohnya seperti apa? Masalah keuangan itu yang paling lumrah adalah kita biasa kalau yang mendapat penghasilan tetap misalkan dari gaji, biasa kita mendapatkan fenomena miskin di akhir bulan. Itu salah satu masalah keuangan, atau masalah keuangan yang sering dijumpai misalkan tiba-tiba HP rusak sehingga perlu ganti atau hilang. Itu juga salah satu masalah keuangan, ya. Yang terakhir, agar kita bisa merencanakan keuangan kita sehingga dari hasil kerja kita, dari hasil atau dari apa yang kita lakukan itu, atau setidaknya kita menginginkan sesuatu itu bisa kita capai. Itu. Nah, di sini tips-tips yang saya akan bagikan ini mengacu pada prinsip bahwa dalam mengatur keuangan itu yang paling umum dan sederhana sekali adalah bahwa pengeluaran harus lebih sedikit daripada pemasukan. Jadi prinsipnya itu sangat sederhana sekali, tapi itu tidak mudah bagi sebagian kita untuk melaksanakan. Pengeluaran harus lebih sedikit daripada pemasukan. Tentu saja bisa dibalik. Kalau pengeluaran besar ya bikin dong pendapatannya juga lebih besar lagi. Itu sangat bisa sekali. Tapi yang bisa kita lakukan mulai hari ini adalah mengatur si pengeluaran itu. Setidaknya kita aware terhadap pengeluaran yang kita lakukan. Jangan sampai terlalu besar, jangan sampai juga terlalu kecil sehingga kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer tidak terpenuhi sekaligus gitu. Ya, jadi itu intinya, bagaimana cara kita mengatur uang supaya kita terbebas daripada permasalahan-permasalahan. Tips yang pertama. Nah, tips yang pertama ini sifatnya prinsip. Jadi karena ini sifatnya prinsip, ini kita simpan di nomor 1. Jadi yang pertama itu adalah teman-teman perlu mengeluarkan zakat, infak, sodako, donasi, wakaf, dan sebagainya. Karena ini prinsip, ya, prinsipnya bahwa sebagian dari apa yang kita miliki itu ada haknya orang lain. Nah, coba sudah sepantasnya kita mengeluarkan zakatnya atau bersedekah untuk membersihkan apa yang kita miliki tersebut. Mungkin teman-teman bisa berargumen bahwa yang wajib itu zakat fitrah dan zakat mal, tapi lebih banyak atau sebagian besar ulama juga menetapkan hukum untuk zakat pendapatan itu juga wajib. Ya, tapi ya pada prinsipnya kita menyisihkan sebagian dari pendapatan kita untuk yang memerlukan. Itu bisa membuat hati kita lebih tenang karena rukun Islam atau Islam satu pembinaan itu salah satunya adalah
zakat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini yang paling utama dari mengelola keuangan, yaitu melakukan penganggaran atau budgeting. Jadi inti dari tips saya ini adalah sebenarnya kita perlu melakukan atau penganggaran atau budgeting tersebut. Sederhananya memang malas sekali. Tapi di sini saya punya tips, saran supaya ini bisa kita kerjakan. Yang pertama, coba dalam 1 bulan ini atau minimalnya dalam 7 hari ini, teman-teman catat semua pengeluaran, sekecil apapun itu catat. Ya. Kemudian setelah 1 minggu minimal ya, atau 1 bulan bagusnya, evaluasi dari pengeluaran tersebut, ya, mana sih yang teman-teman paling banyak mengeluarkan itu, di bagian apa sih? Atau sederhananya, nanti ketika dievaluasi itu akan ketahuan mana yang kebutuhan yang sifatnya rutin, mana yang tidak rutin, mana yang primer atau yang pokok, dan mana yang sekunder atau yang sifatnya tambahan. Atau lebih sederhana lagi, ya, kalau dikelompokkan, mana yang sifatnya kebutuhan, mana yang sifatnya keinginan. Yang sifatnya kebutuhan itu yang primer tadi, yang sifatnya survivability. Jadi kalau tidak dikeluarkan, teman-teman bisa mati. Dalam kondisi sekarang misalkan tidak makan, mati. Atau yang sifatnya primer juga misalkan kuota ya, pulsa, tagihan listrik dan sebagainya, itu kan primer. Nah ada yang sifatnya yang kedua keinginan, atau bisa membuat teman-teman kalau punya ini menjadi senang gitu. Kalau liburan ke sini jadi senang gitu ya. Jadi sifatnya kesenangan, keinginan, beli baju baru, beli tas baru dan sebagainya. Nah, prinsip yang perlu ditetapkan di sini dalam menilainya adalah value of spending. Jadi nilainya bukan berarti yang kebutuhan pokok saja. Ini enggak. Tapi yang perlu nanti dalam pengklasifikasian, dalam evaluasinya adalah nilai daripada apa yang kita keluarkan tersebut. Kalau sekiranya tidak bernilai, ya tentu harus dipangkas dengan memenuhi kepada tadi, agar memenuhi kepada pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan. Gitu. Jadi value of spending tadi, ya, kita meyakini bahwa tidak semua pengeluaran kita itu bernilai. Gitu. Tidak apa-apa misalkan sesekali kita beli sesuatu yang bisa menyenangkan kita, tapi itu memiliki nilai sehingga bisa membuat kita lebih produktif. Intinya itu. Tidak apa-apa liburan misalkan ke sesuatu yang memang kita ingin pergi ke sana, tapi setelah liburan itu kita bisa menjadi lebih produktif lagi. Itu intinya. Tentu harus memenuhi tadi, pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan. Itu. Jadi value of spending, pengeluaran yang tidak perlu itu contohnya misalkan kita ada sepatu bagus, beli lagi karena ada keluaran model terbaru atau gadget dan sebagainya. Itu secara fungsi sama, tidak memberikan nilai produktivitas yang lebih juga. Itulah yang dimaksud dengan yang pengeluaran yang tidak bernilai. Secara teorinya dalam mengatur anggaran ini ada teori perbandingan 50 banding 20 banding 30. Sederhananya 50% itu adalah untuk kebutuhan pokok dari total pendapatan kita. Kemudian 20% untuk tabungan, 30%-nya untuk kebutuhan sekunder yang tadi beli baju, makan di kafe dan sebagainya. Ini bisa kita bahas lebih lanjut di lain kesempatan. Tapi inti dari penganggaran itu teman-teman klasifikasikan atau data dari mana saja pemasukan kita, begitupun juga pengeluaran kita, sehingga memenuhi pada prinsip pengeluaran harus lebih kecil daripada pemasukan. Itu intinya penganggaran itu mungkin tidak pas. Bulan depan kita mulai anggarkan nih untuk kebutuhan pokok sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian, ya.
Tapi di akhir bulan evaluasi, oh kenapa lebih, oh kenapa kurang, seperti itu. Ya. Jadi nomor 2 penganggaran. Selanjutnya nomor 3, teman-teman harus punya dana cadangan atau tabungan, atau bisa juga dana darurat. Nah ini penting karena tadi untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan keuangan. Jadi dana darurat ini bisa dikeluarkan ketika situasi darurat tidak normal. Misalkan tadi HP hilang atau rusak, kemudian orang tua sakit, kemudian hal-hal lain yang sifatnya memang darurat gitu. Nah, tipsnya untuk membuat dana darurat atau dana cadangan ini, hitungannya misalkan ya minimalnya kebutuhan pokok selama 1 bulan itu adalah 2 juta. Nah, dana darurat minimal yang harus teman-teman punya itu adalah 3 kali lipatnya, berarti 6 juta. Nah, penyimpanannya ya kalau dalam rekening itu usahakan ada di rekening yang berbeda sehingga tidak diganggu ini mah dana darurat nih. Nah, kemudian tadi sudah ditetapkan saldo minimal, penyimpanannya di rekening yang berbeda. Kemudian ketika terpakai karena ada kondisi darurat, ketika terpakai tetapkan itu sebagai hutang yang harus diganti. Jadi hutang pada dana darurat sehingga saldonya minimal tetap seperti itu. Kalau tiba-tiba ada keperluan darurat keluar 1 juta dari 6 juta, maka dalam beberapa bulan ke depan itu harus diganti sehingga saldonya minimal tetap. Itu. Jadi tips untuk dana tabungan tadi tetapkan saldo minimalnya, itu silakan bebas. Kemudian simpan di rekening yang berbeda sehingga itu tidak diganggu. Kemudian kalau teman-teman tiba-tiba ada kondisi darurat dan memakai itu, maka anggap itu sebagai hutang harus diganti. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 itu investasi. Nah, jadi teman-teman harus punya investasi. Investasi itu kita berasumsi begini, setiap tahun terjadi inflasi, terjadi kenaikan harga bahan pokok dan sebagainya. Nah, investasi ini beda dengan tadi tabungan karena juga dari jangka waktu, dan kita berharap dengan investasi ini ada passive income yang perlu mungkin teman-teman nanti kita bisa pelajari lebih lanjut tentang investasi ini. Ya, menjadi passive income atau garis besarnya begini, anggap kita nanti umur 80 tahun, ya kita tentu harus punya dana pensiun. Nah, bisa jadi dana pensiun ini bentuknya investasi. Hanya di sini bagi teman-teman milenial semua, investasi yang disarankan, yang paling direkomendasikan adalah investasi di bidang pengetahuan dan keterampilan. Jadi berinvestasilah di bidang itu, di bidang yang bisa menambah pengetahuan dan keterampilan. Contohnya dengan beli buku, dengan menambah pengetahuan, mengikuti seminar, mengikuti pelatihan bahasa dan sebagainya. Itu jauh lebih mahal nilainya nanti. Itu bisa membuat teman-teman jauh lebih produktif dan bisa menambah bisa merubah pola pendapatan teman-teman. Ya, artinya nanti bisa jadi dengan keahlian tertentu teman-teman mendapatkan pendapatan atau pemasukan tambahan. Jadi itu investasi sebaiknya di bidang pengetahuan dan keterampilan. Tips yang nomor 5 yaitu hindari berhutang atau kredit. Nah, hindari berhutang atau kredit bukan berarti saya ini kita mindset kita ya terhadap hutang ini buruk. Tentu ada berhutang yang baik, tapi asumsi sederhananya gini, kalau teman-teman menghadapi permasalahan keuangan atau teman-teman memiliki perencanaan untuk keuangan, nah maka opsi kredit ini simpanlah pada opsi yang terakhir. Misal HP rusak, tentu teman-teman harus ganti. Teman-teman petakan opsinya, opsi penyelesaiannya maksudnya.
Pertama, minta ganti ke orang tua. Kedua, gunakan dana tabungan. Ketiga, jual aset. Keempat, kredit. Nah, jadi kredit ini, berutang ini tempatkan di posisi yang terakhir. Kalau ke orang tua tidak bisa, kalau tabungan nggak ada, kalau aset juga nggak ada, baru kredit. Jadi itu, karena ya sederhananya namanya utang, dihitung lah. Jangan sampai kita terjebak dari utang ke utang. Jadi mending kita terjebak dari investasi ke investasi, dari nabung ke nabung. Gitu. Nomor 5, bisa kita nanti bahas lebih lanjut. Kenapa kita harus menghindari kredit. Yang terakhir, ini yang juga tidak kalah penting, bagi teman-teman milenial yang belum menikah, saya sarankan carilah pasangan yang perilakunya terhadap uang itu sehat. Yang tadi sehat, artinya tidak terlalu boros, tidak juga terlalu pelit, gitu. Ya. Kemudian bagi yang sudah menikah, nah di sini sarannya kita perlu melakukan pembiasaan, adaptasi pembiasaan baru. Jika memang perilaku kita tidak sehat atau kita masih menghadapi masalah-masalah keuangan seperti tadi. Gitu. Jadi tonton sama-sama video ini dengan pasangannya, kemudian mulailah melakukan penganggaran dan juga tips-tips yang tadi telah disebutkan. Itu. Jadi singkatnya ada 6. Yang pertama, teman-teman harus mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya, donasi. Yang kedua, membuat penganggaran, itu yang paling utama. Yang ketiga, harus punya dana tabungan, cadangan, dana darurat. Yang keempat, harus punya dana investasi, investasikan itu di bidang peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, hindari kredit. Yang keenam, ubahlah kebiasaan. Segitu tips dari saya. Dan mungkin yang selanjutnya artinya dari paparan saya tadi, mungkin teman-teman sebagian sudah, saya memang sudah biasa atau tidak pernah menghadapi masalah-masalah keuangan seperti itu. Tapi dari kerja kita selama ini, dari hasil usaha kita selama ini, kita misalkan belum punya apa-apa juga gitu. Jadi tidak jadi aset. Sebenarnya belum tentu juga karena pendapatannya kecil. Padahal saya sudah berkeluarga, misalkan suami kerja, istri kerja, tapi tiap bulan seperti itu. Nah, ini teman-teman perlu melakukan perencanaan keuangan juga, gitu. Nah, saya sendiri tadi disampaikan ada praktisi di bidang keuangan dan koperasi. Nanti di deskripsi saya cantumkan kontak dan kantor juga. Teman-teman bisa berkonsultasi baik dengan masalah keuangan maupun untuk merencanakan keuangan. Artinya kalau tidak direncanakan, kalau gagal dalam merencanakan, maka sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, di sini saya bisa membantu dalam merencanakan keuangan teman-teman. Misalkan ingin umroh, ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin untuk pendidikan anak, itu kita bisa konsultasikan supaya tidak menjadi sesuatu yang mustahil. Gaji saya misalkan cuma segini, mana mungkin bisa dapat mobil. Gaji Anda berapapun bisa. Jadi nanti bisa konsultasikan, dan itu gratis, ya, gratis. Apalagi teman-teman sudah subscribe di channel Daobalsa TV. Ya, jadi teman-teman bisa konsultasikan gratis permasalahan keuangan, ingin tips ini diaplikasikan langsung, misalkan ada permasalahan-permasalahan, kemudian ada perencanaan juga, intinya silakan, kita sangat terbuka sekali. Oke, demikian mungkin tips dari saya untuk mengatur uang, ya. Semoga bermanfaat, dan jika menurut teman-teman ini bermanfaat, silahkan like dan sebarkan atau bagikan kepada teman-teman kita semua
agar lebih banyak teman-teman milenial yang aware terhadap uang ini, ya, terhadap mengatur uang ini, ya, agar lebih banyak dari kita sejahtera, agar lebih banyak dari kita yang semakin produktif, gitu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe di channelnya Doa Bangsa TV, karena insya Allah akan banyak tips-tips yang lain di bidang keuangan dari saya dan dari teman-teman mungkin nantinya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.